Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan sholat Idul Adha kita nanti akan diimami dan khutbah nanti akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Fitrian Nabil LC. Kemudian yang kedua, sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri dan khutbah, nanti akan disampaikan sambutan laporan Ketua Panitia Peringatan Hari Besar Islam, yaitu Bapak Joni Susanto. Kemudian yang kedua, kami menyampaikan informasi bahwa Alhamdulillah atas nama DKM mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat dan jamaah muslimin Darussalam yang telah membantu dan mensupport pembangunan gapura dan gerbang di musola di Darussalam, sehingga alhamdulillah sekarang terlihat gapura dan gerbang kita sudah rapi, dan mudah-mudahan bantuan bapak-bapak dan ibu-ibu semua menjadi amal soleh yang insya Allah dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. 1944 Hijriah. Seperti biasa, musola kita melaksanakan kegiatan-kegiatan, serangkaian kegiatan untuk menyambut datangnya Hari Raya Idul Adha tahun ini. Yang pertama yaitu pelaksanaan sholat Idul Adha. Alhamdulillah bisa kita laksanakan, insya Allah akan kita laksanakan sebentar lagi. Kemudian yang kedua yaitu ada penyembelihan hewan kurban sebagai bahan laporan dari panitia. Untuk sampai saat ini jumlah hewan kurban yang kami terima dari jamaah semuanya, diantaranya yaitu hewan kurban berupa sapi sejumlah 2 ekor, kemudian hewan kurban kambing ada 13 ekor. Kami selaku panitia mengaturkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah mushola Darussalam yang masih mempercayakan hewan kurbannya kepada kami selaku kepanitiaan Idul Adha 1444 Hijriah DKM Muslimin Darussalam. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. As-salatan sunatan li'idil adha jami'atan rahimakumullah. As-salatan sunatan li'idil adha jami'atan rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-salatu jami'ah. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma qawwil Islam minal muslimin wal muslimat
Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Karena terbentangnya masa dan hari yang terdapat di bulan atau di Idul Adha ini, dan karena banyaknya rangkaian ibadah-ibadah yang dikhususkan pada Idul Adha ini. Ada manasik haji yang Allah wajibkan kepada kita, ada ibadah kurban. Orang yang melaksanakan haji pun banyak rangkaian ibadah yang mereka laksanakan. Wukuf di Arafah, melempar jumrah, tawaf, sa'i dan lain sebagainya. Pun kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, ada rangkaian ibadah yang Allah haruskan kepada kita dan kita laksanakan itu dengan baik. Tidak lain dan tidak bukan adalah agar kita bertakwa kepada Allah. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Syakir khairun min faqirin sabir. Orang kaya yang bersyukur itu lebih baik daripada orang fakir yang bersabar. Orang fakir yang memiliki keterbatasan, kemudian dia bersabar terhadap keadaannya, itu adalah kebaikan yang luar biasa. Namun kebaikan itu hanya terhenti pada dirinya. Namun ketika orang kaya dia bersyukur dengan apa yang dia miliki, maka kebaikannya itu akan berdampak kepada orang lain. Inilah yang kita inginkan, menjadi hamba yang bersyukur. Allah berikan lagi, kita bersyukur, Allah tambahkan lagi. La in syakartum la azidannakum. Itulah janji Allah kepada kita. Maka para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, hal ini erat kaitannya dengan ibadah kita pada hari ini dan ke depan. Bahwa Allah firmankan secara spesifik agar kita bersyukur, dan bagaimana cara kita bersyukur. Dalam surah Al-Kautsar Allah firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar, nikmat yang begitu banyak. Meskipun lafaz ini, khitab ini Allah gunakan untuk Nabi Muhammad SAW, namun ibrah dan hukumnya ini berlaku untuk umat Nabi Muhammad SAW. Bahwa semua kita telah Allah berikan Al-Kautsar, nikmat yang begitu banyak. Ada yang mengatakan Al-Kautsar adalah telaga yang Allah siapkan di surga nanti. Namun kita memahami lebih dulu bahwa Al-Kautsar ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Memiliki rezeki apapun itu, perbanyaklah sedekah di hari-hari raya ini, karena pahalanya tentu Allah besarkan, karena kita berada di hari yang begitu besar. Dan jikalau kita mampu, maka laksanakan sunnah kurban, karena kurban adalah salah satu ibadah sunnah muakkadah yang Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun meninggalkan ibadah tersebut. Ibadah tersebut hampir mencapai ibadah wajib, namun tidak menjadi wajib. Dari segi pahala hampir menyamai ibadah wajib, namun jika kita tidak kerjakan, tidak mengapa. Namun sebagai hamba yang selalu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita bermuhasabah dan memperhitungkan nikmat Allah yang begitu besar dan banyak kepada kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di ayat ketiga dari surah Al-Kautsar, Allah mewanti-wanti kita, inna syani'aka huwal abtar. Setelah Allah perintahkan kita salat kemudian berkurban, inna syani'aka huwal abtar, ancaman kepada kita, siapa orang yang memutuskan menjauhkan, membencimu wahai Muhammad,
huwal abtar. Dia adalah orang yang terputus dari rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu mereka yang terputus dari rahmat dan keberkahan Allah? Mereka adalah yang membenci ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah yang enggan untuk salat dan berkurban. Mereka adalah yang malas. Mereka adalah yang mampu namun tidak mau melaksanakan ibadah salat dan ibadah kurban. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, hendaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita gunakan sebagai wasilah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jikalau nikmat tersebut justru menjadi wasilah dan mempermudah kita mengikuti jalan syaitan, maksiat kepada Allah, maka kata Allah, inna adabi lasyadid. Sesungguhnya adabku di akhirat nanti lasyadid, begitu keras, begitu keras. Maka para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, marilah kita pandai bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita sebelum waktunya Allah cabut semua nikmat tersebut. Dan itu masih lebih baik agar kita mengingat Allah di dunia ini. Namun yang lebih kita khawatirkan adalah Allah berikan terus nikmatnya kepada kita. Kita maksiat, Allah berikan terus. Kita makin jauh kepada Allah, Allah tambahkan terus nikmatnya. Sampai datang ajal kepada kita, kematian kepada kita, kita tidak bisa melakukan apapun kecuali penyesalan. Dan Allah tidak memperhitungkan penyesalan kita di hari akhirat nanti. Allah berikan teguran dan lain sebagainya, namun kita tidak mengindahkan itu semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muhammad sallallahu alaihi